أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Temanya persiapan Ramadan Nabi ya. Kita turunkan dulu Ramadan. Kemudian di sini kita buat dua bagian dulu, teman-teman sekalian. Yang ketiganya kita simpan di akhir. Di sini bagannya pintu surga dibuka. Takotaki ya. Boleh nanti teman-teman bikin seperti ini atau nanti di capture aja kalau sudah selesai, atau diulang kembali, disimak videonya kalau sudah kemudian tuntas diterangkan. Ini pintu neraka ditutup. Baik ya. Sudah? Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Ini dulu yang saya munculkan. Yang ketiga yang setan kemudian dibelenggu nanti saya akhirkan. Pintu surga dibuka, di hadis Muslimnya juga kata surganya itu disebut dengan rahmat ya, seperti yang pernah juga saya sampaikan, dibukanya pintu-pintu rahmat Allah. Jadi ini pintu surga dibuka, korelasinya juga dengan rahmat Allah. Sudah? Jadi ini akan memberikan kesan bahwa memasuki surga ini hanya bisa didapati jika kita mendapati rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masuk surga dengan rahmat Allah. Seperti pernah seringkali saya sampaikan, dan juga hadis-hadis Nabi yang terkait dengan itu pun sudah saya tampilkan, kan? Nanti untuk mendapatkan rahmat ini caranya bagaimana? Ya, sekilas kan dulu sudah pernah saya sampaikan, ya. Tapi nanti ada detail yang kita ingin dapati. Nah, kilasan yang telah saya sampaikan, untuk mendapatkan rahmat ini, maka perolehannya harus dilakukan lewat apa? Amal saleh. Ini gambarannya. Jadi urutannya, pintu surga dibuka, dengan mendapati peluang pintu surga ini lewat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara mendapatkan rahmat Allah diraih lewat apa? Amal saleh. Ini yang konsepsi yang ada di hadis Muslim tadi, ya. Karena itu kita sudah mendapatkan persamaan juga kan, kalau kita tarik ke sini surga, kan? Persamaannya kan rahmat, kan? Persamaannya apa? Amal saleh sini. Amal saleh. Baik. Dan akumulasi amal soleh ini, itu yang terbaik bisa dilakukan saat Ramadan. Karena itu Allah jadikan suasana Ramadan itu ya sangat mendukung untuk menunaikan amal soleh. Bahkan auranya berbeda gitu kan, semangatnya tidak sama. Jadi suasananya itu memang terkondisikan untuk kita betul-betul bisa maksimal menunaikan amal soleh. Dan itulah yang menjadikan semua kesan amal soleh mudah ditunaikan itu sebagai gambaran dari luasnya rahmat Allah kepada kita. Jadi ini korelasinya betapa Ramadan itu penting, karena Ramadan itu satu momentum yang bisa menjadikan seluruh amal soleh itu potensial terakumulasi. Ya, potensial terakumulasi. Ya. Nah ini, jadi pintu surganya ada lewat rahmat, kuncinya di rahmat Allah, kemudian deretan-deretan pintunya ada di amal soleh. Dan ini kemudian diterangkan di hadis Al-Bukhari, di turunan-turunannya nanti. Amal soleh ini rinciannya kalau disebutkan nanti ada 8 pokoknya. Ya, kita turunkan. Jadi dari mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau kita sebutkan di sini ada 8. Ya, di Al-Bukhari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil jannati thamaniyatu abwabin. Hadis yang pernah saya sampaikan dulu. Ini kan kita meringkaskan. Di surga itu ada 8 pintu. Ya, fiha babun yusamma ar-rayyan. Di antaranya ada satu pintu disebut ar-rayyan. La yadkhuluhu illa as-shaimun. Tidak akan dimasuki itu kecuali oleh orang yang ahli puasa.
Ya. Kemudian fa idza dakhaluhu ughliqa. Kalau sudah masuk mereka semua ke dalamnya, maka ditutuplah pintu itu. Jadi nanti dari sini ada sinyal bahwa pintu yang dimaksudkan untuk mendapatkan rahmat Allah diantaranya ada lewat amal soleh. Salah satunya apa? Salah satunya adalah puasa, gitu kan? Kita turunkan di sini, misalnya kita tulis puasa. Ya. Nanti dari satu ini pintunya khusus namanya apa? Ar-Rayyan, gitu kan? Kemudian nanti kalau kita turunkan lagi, kita nanti akan detilkan ya sampai amalan-amalan pokok ini. Kalau kita turunkan sampai dengan ke bawah, ketemulah nanti akumulasi amal soleh yang menjadi citra gambaran dari pintu surga. Nanti kita sebutkan ya. Kita tuliskan dulu lah misalnya beberapa yang telah kita bahas tuh. Nanti ada salat. Ya. Kemudian nanti ada pintunya pintu zakat. Ada pintu haji. Ya, ada pintunya pintu jihad. Nah, yang menarik, ini pun nanti ada turunan lagi nih. Yang sholat, yang spesifik ada turunan lagi yang secara umumnya. Misal, di sini nanti ada pintu tahajud. Ini kan beda ya. Ada orang yang pintu sholat secara umum ya, konsisten menjaga seperti di Al-Baqarah ayat 238, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kemudian juga ada yang hadis pertama di Kitabus Shaum Al-Bukhari. Hadis pertama itu juga nanti ditegaskan kembali di hadis Muslim ya, tentang nanti di bab pertama pembuka tentang iman. Bagaimana seorang Arab Badui, ja'a Arabiyyun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkonsultasi bertanya, minta diajarkan amalan yang ringan. Ya, tapi memungkinkan dia ke surga, gitu kan? Kalau bahasa kita singkatnya, ya Rasulullah, alimni amalan basitan yudkhilul jannah, gitu kan? Ya Rasulullah, tolong ajarkan kepadaku amalan yang singkat, padat, tapi bisa memasukkan aku ke surga. Persis ini dibuka di pembuka Al-Bukhari. Kalau mau dikonfirmasikan boleh.